Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kancil Pajak di Kabupaten Lahat, Pagar Alam, dan Patlawang, dan sekitarnya juga. Oke, pada sore hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ari Sofyan, selaku asisten penyuluh pajak. Kemudian di sebelah saya ada... Halo Kancil Pajak, saya Anissa, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Lahat. Oke, pada sore hari ini kita mau bahas materi pajak tentang apa ini, Mbak Anis? Kita bahas tentang Korteks kayaknya. Tentang Korteks, terutama tentang bagaimana cara aktivasi Korteks, kemudian bagaimana memperoleh kode otorisasi atau sertifikat elektronik di Korteks, begitu ya Mbak Anis ya? Oke. Jadi Kancil Pajak semuanya, pada sore hari ini kita bakal membahas mengenai bagaimana cara aktivasi Korteks bagi Kancil Pajak yang belum melakukan aktivasi Korteks. Kita menghimbau kepada wajib pajak seluruhnya, baik orang pribadi maupun badan, untuk segera melakukan aktivasi ya Mbak ya. Karena apa? Karena di tahun depan kita kan ada kewajiban laporan ya Mbak ya. Oke, lapor SPT tahunan. Nah, itu diharapkan seluruh wajib pajak, baik orang pribadi ataupun badan, sudah melakukan aktivasi akun Korteksnya dan mendapatkan kode otorisasi, begitu ya Mbak ya. Oke, sore kali ini kita berbincang santai saja ya Mbak ya, karena udah sore mungkin pulang kerja capek, jadi kita berbincang santai mengenai aktivasi Korteks itu sendiri. Sebelumnya pasti wajib pajak nih penasaran ini Mbak Anis, apa sih Korteks itu? Oke, jadi kalau dari bahasanya ya, Korteks Administration System. Korteks itu sistem inti administrasi perpajakan. Jadi di dalam Korteks itu memuat seluruh kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran di situ, kita bisa melakukan pelaporan SPT, dan juga kalau misalnya wajib pajak mau menyampaikan permohonan layanan perpajakan, edukasi misalnya, dan yang lain itu bisa juga dari Korteks. Oke, berarti aplikasi DJP online yang sebelumnya sudah tidak dipergunakan lagi atau bagaimana ini Mbak Anis? Jadi kalau untuk Korteks itu digunakan mulai masa pajak Januari 2025. Kalau misalnya wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan 2024 ke bawah, itu masih bisa menggunakan DJP online. DJP online. Atau kalau misalnya PPN gitu, misalnya mau pembetulan masa pajak Desember 2023 misalnya, itu masih bisa pakai WP Faktur. Oke, berarti untuk kedepannya mulai dari SPT masa 2025 sudah menggunakan Korteks, dan nanti di tahun 2026 untuk pelaporan SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun badan, itu sudah wajib menggunakan Korteks. Udah nggak bisa lagi berarti pakai DJP online, begitu ya Mbak Anis ya? Oke. Sekarang kita masuk, ketika kita udah punya NPWP, kita udah mendaftarkan NIK kita juga sebagai NPWP, langkah selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengaktifasi Korteks? Bagaimana Mbak Anis? Jadi kalau untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP sebelum 2024, itu kita bisa melakukan yang namanya aktivasi akun Korteks. Jadi aktivasi akun Korteks ini, NPWP yang sudah ada kita padankan dengan sistem di Korteks itu, jadi mereka punya akun Korteks namanya. Jadi NPWP kan sekarang kalau untuk orang pribadi pakai NIK ya, betul. Jadi yang sebelumnya sudah melakukan pemadanan NIK, untuk kita bisa aktivasi akun Korteksnya. Jadi ketika kita mengklik aktivasi akun di halaman login Korteks, itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan NIK, kemudian email dan nomor HP, dan verifikasi wajah. Jadi harus yang bersangkutan langsung nih, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan langsung. Mungkin pertama bagaimana mengakses Korteksnya itu sendiri? Apakah melalui aplikasi atau melalui website? Jadi aplikasi Korteks itu diaksesnya dari web.
website yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Oke, cortexdjp.pajak.go.id. Jadi setelah wajib pajak login atau akses dari web browsernya, baik Google atau Safari atau Mozilla, Firefox, nanti diketik saja di Google Cortex DJP. Nanti diklik aja Cortex DJP, kemudian di situ nanti ada di halaman paling bawah ada namanya aktivasi akun wajib pajak. Nanti klik di situ, kemudian yang harus dipersiapkan apa ketika kita mau aktivasi, Mbak? Untuk aktivasi kita membutuhkan NIK, kemudian email dan nomor HP yang sudah terdaftar di database DJP. Oke, jadi email dan nomor HP-nya harus sudah terdaftar di DJP. Kalau misalkan belum terdaftar nih, bagaimana? Atau emailnya sudah tidak digunakan lagi, wajib pajak harus melakukan perubahan data dulu ke KPP. Oke, jadi untuk aktivasi akun Cortex ini untuk orang pribadi yang pertama dia harus menyediakan atau menyiapkan NIK-nya dahulu, kemudian email aktifnya yang sudah terdaftar di DJP, kemudian nomor handphone aktifnya juga yang sudah terdaftar di DJP. Kalau misalkan email dan nomor handphonenya juga tidak terdaftar di DJP, itu maka wajib pajak disarankan untuk datang ke KPP terdaftar atau terdekat untuk ubah email dan nomor HP-nya, begitu ya. Kalau misalkan badan bagaimana, Mbak, untuk aktivasinya? Badan juga sama sih. Sama ya. Badan kan sekarang menggunakan NPWP 16 digit NPWP 15 ditambah 0 depannya. Itu. Kalau untuk badan mungkin bisa dipastikan juga direkturnya harus daftar akun juga. Oke, berarti kalau untuk badan dipastikan direkturnya juga sudah punya aktivasi akun Cortex-nya gitu. Karena nanti di sistem Cortex ini menariknya adalah akses akun untuk badan dan instansi pemerintah itu dijalankan melalui akun PIC, akun penanggung jawab. Jadi akun penanggung jawab ini biasanya direktur atau pengurus utama, kalau instansi mungkin KPA-nya atau bendahara gitu. Jadi PIC ini memiliki akses penuh terhadap kewajiban dan hak perpajakan dari badan atau instansi pemerintah ini. Jadi kalau kita punya badan, dua-duanya harus aktif, badannya dan direkturnya atau PIC-nya kita bilangnya. Oke, berarti kalau misalkan untuk aktivasi WP badan, yang harus dipastikan pertama kali adalah direkturnya sudah aktivasi Cortex, yaitu orang pribadi dari direkturnya. Oke, kemudian ketika direkturnya sudah diaktifasi akun Cortex-nya, maka badannya dapat melakukan aktivasi dengan cara menyiapkan NPWP 16 digit badannya, ada alamat email dan nomor HP juga yang harus terdaftar di DJP. Kalau belum terdaftar, silakan datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan perubahan data. Oke, berarti untuk akun Cortex badan dan orang pribadi ini berbeda gitu ya. Kalau orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kalau badan nanti aksesnya melalui PIC atau direkturnya. Oke, bagaimana kalau misalkan ketika udah punya akun Cortex nih, di dalam akun Cortex tuh apa aja, Mbak? Bisa dijelaskan secara singkat aja. Jadi kalau di tampilan halaman beranda Cortex-nya itu ada menu-menu yang bisa diakses oleh wajib pajak. Yang paling kiri itu adalah menu portal saya. Jadi di situ kita bisa melihat profil, bisa melakukan perubahan data. Kalau misalnya mau pengukuhan PKP juga dari situ. Dan yang paling penting adalah untuk wajib pajak orang pribadi itu adalah mengatur kode otorisasi DJP. Jadi kode otorisasi DJP ini adalah sebagai pengganti tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Jadi kalau wajib pajak melakukan permohonan atau membuat dokumen perpajakan itu harus nanti dibubuhi dengan kode otorisasi. Berarti mungkin langkah lanjut dari aktivasi Cortex yang selanjutnya adalah pembuatan kode otorisasi DJP gitu ya. Kode otorisasi ini dapat dibuat ketika kita udah login. Kita udah login di aplikasi Cortex, kemudian kita pilih menu portal saya. Di menu portal saya itu ada namanya permintaan kode otorisasi atau sertifikat
elektronik atau digital. Nanti diklik di situ, kemudian selanjutkan pengisian nomor handphone dan email ada juga? Enggak, kalau untuk kode otorisasi kita hanya men-setting passphrase saja. Oh, berarti buat passphrase. Apakah passphrase ini sama dengan password Cortex, Mbak Anis? Boleh sama, boleh berbeda. Boleh sama, boleh berbeda juga. Kriterianya 8 karakter harus ada. Huruf kapital, huruf kecil, dan angka dan karakter. Oke, berarti untuk password dari Cortex ataupun password dari kode otorisasi itu boleh sama, boleh berbeda. Yang penting ada 8 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian ada karakter unik atau simbol unik. Oke. Jadi kode otorisasi. Jadi setelah kita aktivasi Cortex, kita disarankan untuk membuat kode otorisasi. Sebenarnya fungsi dari kode otorisasi ini apa, Mbak? Jadi kalau untuk dokumen perpajakan itu kan harus ada tanda tangannya tuh. Iya, biasa kan kita kalau mau buat SPT itu kan tanda tangan, kalau yang manual gitu kan. Nah, sekarang kalau di Cortex karena sekarang semuanya sudah terdigitalisasi, tanda tangan itu digantikan dengan yang namanya kode otorisasi. Oke. Apakah ini cuma untuk SPT atau semuanya? Semuanya, bisa faktur juga, SPT masa, SPT tahunan. Ataupun sebenarnya untuk permohonan wajib pajak, misalkan permohonan PBK, permohonan apalagi Mbak? Ya, surat keterangan fiskal, KSWP, atau gimana pun untuk yang diajukan melalui Cortex itu harus ditandatangani secara digital sehingga memerlukan kode otorisasi DJP. Oke. Kalau misalkan kita lupa kode setelah kita buat kode otorisasi DJP, kita lupa passwordnya, itu gimana, kita minta lagi atau gimana, Mbak? Kalau untuk kode otorisasi, passphrase-nya bisa disetting ulang saja dari menu permintaan kode otorisasi. Jadi kan kode otorisasi itu kedaluarsanya 2 tahun tuh. Oke, berarti kode otorisasi ini ada daluarsanya ya. Berarti Kantor Pajak harus tahu dulu nih. Kode otorisasi itu ada daluarsanya, yaitu selama 2 tahun. Itu bisa dicek di Cortex-nya juga ya, Mbak ya? Bisa dicek di Cortex-nya juga, di menu portal saya, terus kita pilih profil saya, scroll ke bawah, masuk ke identitas eksternal. Di situ ada digital certificate. Berarti semua pengecekannya ada di portal saya. Kalau lupa tadi gimana? Kalau lupa kita tinggal reset saja di menu permintaan kode otorisasi, kita tinggal masukkan passphrase barunya. Berarti nggak perlu datang ke kantor pajak. Datang ke kantor pajak, semua bisa. Bisa diselesaikan secara online di rumah atau dimanapun yang Kantor Pajak lagi ada berada. Untuk aktivasi ataupun permintaan kode otorisasi itu bisa dimanapun, asalkan ada internetnya gitu ya. Kemudian terkait dengan aktivasi ini, apakah cuman WP orang pribadi atau WP badan atau instansi pemerintah juga diharuskan untuk aktivasi akun Cortex ini, Mbak? Pada dasarnya semua wajib pajak wajib pajak diwajibkan ini ya. Untuk aktivasi akun orang Cortex. Pribadi, instansi, badan. Cuma mungkin bedanya itu tadi, kalau orang pribadi kan hanya melakukan aktivasi yang bersangkutan saja. Kalau badan dan instansi berarti PIC-nya juga harus aktivasi. Berarti kalau orang pribadi aktivasi yang bersangkutan intinya. Kalau badan yang diaktifasi pertama kali adalah PIC-nya atau direkturnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam Cortex. Kemudian aktivasi badannya, seperti itu ya, Mbak ya. Kemudian di laman depan Cortex itu ada daftar. Jadi kalau misalkan ada yang mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, itu bisa nggak datang ke kantor pajak atau bisa dikerjain dari rumah gitu? Jadi kalau tadi menu aktivasi akun itu untuk WP yang sudah punya NPWP. Yang sudah punya NPWP. Untuk menu daftar di sini itu untuk WP baru. Jadi WP baru. Mendapatkan NPWP-nya dari menu daftar di sini. Jadi tanpa perlu ke kantor pajak, sebenarnya kita bisa daftar NPWP di Cortex itu sendiri ya. Tadi yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Jadi nanti bisa Kantor Pajak coba cari di Google cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian untuk aktivasi silakan klik aktivasi akun wajib pajak.
Setelah aktivasi itu, wajib pajak diminta untuk membuat kode otorisasi. Oke, mungkin tentang aktivasi Cortex dan kode otorisasi mungkin nih wajib pajak atau penonton IG Live kita ada yang bertanya di kolom komentar. Saya cek dulu kolom komentar kita ada pertanyaan atau tidak. Oke, kita tunggu para wajib pajak yang ada pertanyaan, silahkan. Oke, Mbak Anis, untuk aktivasi ini sembari kita menunggu pertanyaan dari wajib pajak, mungkin saya bertanya atau kita saling bertanya, diskusi boleh gitu ya, Mbak. Oh, ini ada nih. Apakah login ke Cortex pakai Evin? Nah, gimana Mbak Anis? Ya. Jadi ada perbedaan antara sistemnya DJP online dengan sistemnya Cortex nih. Kalau DJP online kan ketika kita melakukan pendaftaran pertama kali atau kalau kita mau reset password kita butuh namanya kode Evin. Kode Evin, ya. Kalau di Cortex tidak. Jadi ketika kita lupa password Cortex, kita tinggal klik saja di bagian depan halaman loginnya ada lupa kata sandi. Kita tinggal masukkan NIK, kemudian dicentang antara surat email atau nomor handphone. Nanti kita kirimkan link untuk reset passwordnya dari situ. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi kode Evin-nya. Kode Evin nggak perlu minta ke KPP lagi kode Evin gitu ya. Jadi untuk aktivasi Cortex kantor pajak kita nggak tidak memerlukan Evin lagi untuk aktivasinya. Jadi kalau lupa password atau untuk login nanti bisa langsung di akun Cortex itu ya, jadi nggak perlu pakai Evin lagi. Cuma itu tadi dipastikan email sama nomor HP-nya harus aktif ya. Oke. Yang ada di database. Kalau misalnya emailnya sudah lupa berbeda gitu, di nomor HP kita harus perubahan data. Oke. Jadi untuk login ataupun aktivasi yang paling penting adalah alamat email dan nomor handphone harus terdaftar di DJP. Kalau belum terdaftar silakan ajukan perubahan data di kantor terdekat ya, kantor pajak terdekat. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Email saya tidak bisa diakses. Saya juga di luar kota. Gimana solusinya? Oke, kalau gimana Mbak? Emailnya tidak bisa diakses, bisa ke kantor pajak terdekat sih sebenarnya, nggak perlu ke kantor pajak terdaftar. Jadi ke kantor pajak terdekat juga bisa, atau melalui klip bisa? Kering pajak? Bisa ya. Jadi kantor pajak bisa melakukan perubahan alamat email melalui kering pajak ataupun 1.500-200 nomor ininya, teleponnya, atau ke kantor pajak terdekat gitu ya untuk melakukan perubahan alamat email. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau nanti sertel kadaluarsa bagaimana ya cara? Oh, tadi nih. Sertel itu kan sekarang namanya itu kode otorisasi atau sertifikat elektronik, itu digabung jadi satu gitu ya. Kalau itu ada jangka waktunya tadi Mbak Anis bilang, atau daluarsanya ada, yaitu 2 tahun. Kalau misalkan kantor pajak udah tahu nih, atau kodenya nggak bisa dipakai lagi, salah atau gimana, cek dulu udah daluarsa atau belum. Kalau daluarsa gimana Mbak Anis? Bisa diajukan lagi, langsung aja diajukan di menu permintaan kode otorisasi DJP. Oke, jadi kalau misalkan udah daluarsa, pengajuan ulangnya ketika udah login Cortex, nanti masuk menu ke portal saya, kemudian pilih menu pengajuan atau permohonan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Oke. Ada lagi nih Mbak Anis, kode otorisasi ngajuinnya di mana nih? Kode otorisasi diajukan secara online di Cortex, di menu portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi DJP. Oke, jadi kalau kode otorisasi ini diminta di akun Cortex-nya itu sendiri, jadi nggak perlu ke kantor pajak gitu ya. Ke kantor pajak. Tadi kode otorisasi mintanya kita udah login dulu ke Cortex, kemudian pilih menu portal saya, kemudian pilih menu permintaan atau permohonan kode otorisasi, kemudian diisi datanya, masukkan, lanjut, passphrase-nya. Oke. Nah, jangan ketinggalan. Jadi kode otorisasi setelah kita ajukan,
itu ada langkah selanjutnya kan Mbak Anis, yaitu memvalidasi dari kode otorisasi itu. Jadi kanci pajak ketika udah minta kode otorisasi, dicek lagi validasi kode otorisasinya. Itu di menu mana Mbak? Kalau untuk validasi kode otorisasi itu di menu portal saya, profil saya. Kemudian kita pilih identifikasi eksternal. Kemudian kita pilih digital certificate. Kita scroll kemudian kanan. Kalau misalnya masih invalid, kita bisa cek status, periksa status, kemudian kita tandai sebagai valid. Menghasilkan. Jadi berubah dari invalid jadi valid. Oke, jadi kanci pajak ketika udah mengajukan permohonan permintaan kode otorisasi, nah untuk mendapatkan persetujuan kode otorisasi secara langsung, kanci pajak bisa masuk lagi ke menu portal saya, kemudian pilih profil saya, kemudian ada nomor identifikasi eksternal, kemudian dipilih digital certificate, kemudian digeser ke kanan, nanti klik periksa hasil, kemudian periksa status, kemudian menghasilkan. Oke, berarti kode otorisasi sudah siap untuk digunakan atau sudah valid. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kanci pajak. Apakah akun Cortex langsung aktif setelah aktivasi? Di mana itu Mbak? Setelah kita aktivasi, apakah akun Cortex kita udah aktif, udah bisa digunakan? Oke, kalau untuk yang sudah punya NPWP tadi, setelah kita melakukan aktivasi akun, itu kan nanti ada tanda terimanya tuh, tanda terima aktivasi. Kita sudah bisa menggunakan NIK atau NPWP 16 digit kalau untuk badan dan instansi, dan password default yang dikasih dari Cortex. Jadi passwordnya kita masih pakai password yang keriting itu. Tapi kalau misalnya wajib pajak mau men-setting password sendiri, itu bisa kita ubah dulu passwordnya dari menu lupa kata sandi. Masukkan NIK atau NPWP 16 digit dan pilih antara email atau nomor HP. Nanti akan masuk link untuk perubahan password. Oke, tapi sejatinya ketika kita udah aktivasi akun, sebenarnya Cortex kita udah siap untuk digunakan, udah aktif sebenarnya gitu ya. Cuman password yang diberikan sama Cortex ini masih password otomatis, password system. Jadi wajib pajak ketika mau mengubah password system itu harus klik lupa password atau lupa kata sandi untuk buat kata sandi sendiri gitu ya, yang lebih mudah diingat gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Bagi kanci pajak yang ingin bertanya, kita tunggu untuk kita jawab. Oh iya, kayaknya tadi belum dibahas untuk yang pendaftaran NPWP baru ya Kak ya? Oh ya, gimana kalau pendaftaran NPWP baru? Itu kan ketika orang pribadi melakukan pendaftaran di Cortex, daftar di sini, itu nanti ada pilihan tuh, aktivasi NIK atau hanya registrasi ya, ada dua gitu ya. Iya, jadi untuk wajib pajak yang memang membutuhkan pemadanan gitu, NIK-nya menjadi NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, itu pilihnya yang aktivasi NIK. Gitu. Tapi kalau misalnya wanita kawin NPWP-nya gabung dengan suami, tidak terdaftar lama, gabung dengan suami, tapi dia butuh akses untuk masuk ke akun Cortex sendiri, gitu. Misalnya karena dia PIC instansi misalnya, atau mungkin karena wajib pajak ini butuh melakukan validasi PPHTB, jadi akun Cortex-nya harus aktif. Kita bisa memilih hanya registrasi. Jadi hanya registrasi ini hanya membuat akun Cortex-nya saja, tapi tidak membuat NPWP atas NIK wajib pajak itu. Jadi kalau misalkan kita mau daftar NPWP, di laman Cortex itu dikasih dua pilihan. Apakah mau aktivasi NIK atau hanya registrasi aja. Jadi kalau misalkan hanya registrasi, dia cuman punya akun Cortex aja. Sedangkan kalau aktivasi NIK, dia bisa melakukan kewajiban perpajakannya, misalnya pembayaran, kemudian pembuatan SPT, pelaporan SPT, kemudian sampai dengan permohonan pajak lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita ulang gitu kan, Mbak Anis, sebelum kita selesaiin IG Live ini, mungkin kita ulang bahwasannya tema kita kali ini adalah aktivasi
akun wajib pajak atau aktivasi Cortex, kemudian pembuatan kode otorisasi atau sertifikat digital. Bagi kantor pajak yang sudah memiliki NPWP, yang sebelumnya melakukan kewajiban perpajakannya dari DJP online dari tahun sebelumnya, tahun ini untuk SPT masa, tahun depan untuk pelaporan SPT tahunan itu sudah dilakukan di Cortex itu sendiri ya Mbak ya. Jadi diharapkan kepada kantor pajak yang ada di Lahat, ada di Pagar Alam, ada di Empat Lawang ataupun di sekitarnya di seluruh Indonesia. Kita harapkan sembari menunggu beberapa bulan ini sebelum pelaporan SPT tahunan yang dimulai tahun depan sampai Maret dan April, Maret untuk orang pribadi dan April untuk badan, diharapkan di tahun ini wajib pajak di seluruh Indonesia sudah aktivasi akun Cortex-nya. Biar tahun depan lebih mudah pelaporan SPT tahunannya, apalagi terutama untuk wajib pajak badan atau instansi pemerintah yang sudah melakukan kewajiban pelaporan SPT massa, baik PPN, PPh 21, PPh unifikasi, ataupun pembayaran pajak, ataupun permohonan perpajakan lainnya, misalkan surat keterangan fiskal, permohonan pemindah bukuan, atau restitusi, dan lainnya, itu sudah dapat dilakukan di Cortex per 2025 ini. 2026 adalah kewajiban pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025. Jadi bakal membludak. Jadi sebelum aplikasinya nanti ramai digunakan untuk melakukan aktivasi Cortex, jadi kami harapkan kantor pajak dapat melakukan aktivasi akun Cortex segera mungkin gitu. Mungkin setelah IG Live ini kantor pajak dapat melakukan coba-coba untuk aktivasi akun Cortex-nya di rumah. Kalau misalkan ada kendala ketika melakukan aktivasi, kantor pajak dapat datang ke kantor pajak untuk terdekat atau terdaftar. KP2KP juga bisa untuk meminta panduan gitu ya, atau solusi gagal aktivasi akun Cortex. Atau misalkan kantor pajak juga bingung kalau misal permintaan kode otorisasi, nanti kantor pajak juga dapat ke kantor pajak untuk minta bantuan petugas pajak mengakses atau melakukan permintaan kode otorisasi itu sendiri. Oke. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Setelah ini kami coba login di Cortex Digital. Oke. Ya. Jangan lupa untuk Cortex sendiri nanti dapat diakses dari website, dari Google. Kalau misalkan wajib pajak punya aplikasi Google, silakan akses dapat dari Google, yaitu websitenya cortexdjp.pajak.go.id. Gitu ya Mbak Anis ya? Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan Mbak Anis terkait dengan aktivasi akun Cortex? Cukup. Oke, kita harapannya di tahun ini semua wajib pajak yang terdaftar, khususnya yang terdaftar di KPP Lahat atau di yang wilayah kerja di Kabupaten Lahat atau di Pagar Alam atau Empat Lawang dapat melakukan aktivasi segera gitu ya. Kalau misalkan ada kendala dalam melakukan aktivasi, dapat menghubungi kantor pajak Lahat atau KP2KP Pagar Alam dan Empat Lawang untuk minta solusi aktivasi Cortex-nya. Oke, kita ada lagi dari penonton yang ingin bertanya mengenai aktivasi akun Cortex dan permintaan kode otorisasi? Oke. Kayaknya mana? Oke, apakah ada wajib pajak ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita dapat akhiri ya Mbak Anis ya. Oke, jadi untuk kantor pajak sekalian, IG Live ini mungkin akan rutin kita lakukan terkait dengan aktivasi dan permintaan kode otorisasi. Kita bakal gencar untuk menghimbau wajib pajak segera melakukan aktivasi dan permintaan kode otorisasi. Sekali lagi kami ingatkan kepada wajib pajak yang jika mengalami kendala dalam akun Cortex-nya, terutama aktivasi ataupun kode otorisasi, dapat datang atau menghubungi kantor pajak Lahat atau KP2KP Pagar Alam atau Empat Lawang. Oke,
Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari penonton IG Live kita pada sore kali ini. Untuk itu dapat kita akhiri ya Mbak ya, IG Live kita pada sore hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya punya pantun Mbak. Biar gak terlalu pusing, kita ada pantun untuk mengakhiri IG Live kita kali ini. Pergi ke Lahat, naik kereta, mampir ke City Mall, membeli palu. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Semoga Kancep Pajak sehat selalu. Oke, ada lagi satu lagi. Oke, jalan-jalan sore bareng Aura Kasih, pulang membawa ikan patin dengan rotan. Akun Kortex sudah diaktifasi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ari Sofyan, asisten penyuluh pajak. Dan Anissa. Kami mohon undur diri dari IG Live. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Terima kasih, selamat sore.